Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana teman-teman membuat iklan secara sederhana. Ini cara membuat iklan basic aja, sederhana. Jadi nggak akan pakai yang macam-macam. Saya cuma menjelaskan step by step cara beriklan itu seperti apa aja yang harus dipersiapkan, dan teman-teman tinggal ikutin bagaimana prosesnya. Nah, nanti di workshop kita akan bahas lebih detail bagaimana mengoptimalkan dari fitur-fitur yang ada di Facebook Ads ini. Oke. Nah, teman-teman, cara membuat iklannya, teman-teman tinggal masuk ke halaman Business Manager-nya. Setelah masuk ke halaman ini, teman-teman tinggal pilih add account-nya. Misalnya cuma ada satu kalau di awal, ya udah masuk aja. Ini saya coba contohkan masuk ke add account-nya dari The Experts. Oke. Nah, ini halaman dashboard Ads Manager yang bisa teman-teman lihat. Yang bisa teman-teman lihat datanya dari setiap iklan yang teman-teman jalankan. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut di kelas, di workshopnya. Nah, saya akan contohin gimana cara buat iklan. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja tombol create ini, yang warna hijau, ada tanda plus, tinggal diklik. Nah, nanti di sini ada tiga komponen yang akan teman-teman setting ketika membuat iklan, yaitu campaign, ad set, dan ad. Campaign ini adalah teman-teman membuat atau menentukan marketing objektifnya. Jadi tujuan teman-teman beriklan itu apa? Jadi di awal Facebook itu memberitahu dalam tanda kutip, kita mengiklan itu tujuannya mau apa? Mau awareness kah? Mau consideration kah? Atau mau conversion? Nah, teman-teman tinggal pilih. Kalau cuma mau datengin brand awareness supaya banyak yang kenal, ya udah pilih aja brand awareness. Kalau misalnya mau dapetin supaya trafficnya banyak ke website atau ke Instagram atau yang lainnya, atau mau engagement supaya banyak yang like, banyak yang komen di postingan-postingannya, atau supaya banyak yang nonton video, supaya ada yang install aplikasi atau yang lainnya, pilihnya bagian sini. Atau kalau teman-teman mau conversion, mau langsung tujuan beriklan adalah mau mendapatkan konversi, mau mendapatkan penjualan. Ya udah teman-teman pilihnya yang ini. Jadi di awal jangan sampai salah pilih objektif. Kenapa? Karena salah pilih objektif, Facebook juga bisa ngasih data yang salah nanti ke kita. Maksudnya gimana? Bukan data yang salah, ngasih audiens yang salah ke kita. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau teman-teman pilih engagement misalnya. Wah, saya pilih engagement. Padahal teman-teman, goals-nya itu adalah mendapatkan penjualan. Saya misalnya ngiklan nih, saya ngiklan itu tujuan untuk dapetin penjualan. Tapi ternyata saya pilihnya, objektifnya engagement. Nanti, Facebook tuh punya data. Jadi Facebook punya data, audiens atau pengguna Facebook, itu mana aja sih orang-orang yang memang tipikal sukanya like dan komen-komen doang, tapi nggak pernah beli, misalnya. Atau jarang banget beli. Nah, itu akan masuk ke tipikal audience engagement. Jadi nanti ketika teman-teman beriklan dengan menggunakan engagement, mungkin like dan komennya banyak, tapi closingannya belum tentu. Bisa dipahami sampai sini ya? Itu tipikal engagement. Jadi jangan heran kalau pilih iklannya pakai engagement, yang closingnya sedikit atau mungkin nggak ada, tapi like dan komennya banyak. Makanya kalau misalnya banyak yang nanya ke saya, Mas, kenapa sih iklan saya padahal yang like dan komennya banyak, tapi closingnya nggak ada? Pas saya tanya, ternyata dia pilihnya engagement. Ya udah jelas gitu. Facebook akan memberikan audiens yang memang sukanya like dan komen. Atau traffic, Mas, yang masuk ke website saya banyak, yang ngeklik banyak, tapi kok nggak ada yang beli, atau yang beli cuma sedikit banget. Ya iya, karena memang Facebook di traffic, di objektif traffic, Facebook hanya memberikan orang-orang yang memang suka ngeklik, belum tentu beli. Makanya saya selalu menyarankan, kalau memang tipikal atau goals-nya dari awal adalah pengen penjualan yang banyak, pastikan langsung aja pilih conversion, nggak usah pilih-pilih yang lain. Bisa dipahami sampai sini. Jadi, supaya tujuannya adalah mendapatkan ya konversi. Facebook memberikan audiens yang memang terbiasa untuk beli langsung lewat website atau ketika ada iklan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi di awal pastikan teman-teman pilih conversion. Oke, pilih conversion, nanti teman-teman tinggal, ini campaign name-nya, jadi tinggal teman-teman ganti aja. Untuk campaign name-nya itu sesuaikan aja, misalnya
eh, lagi mau jual produk apa, misalnya hijab segi 4 tadi ya, yang kita sesuaikan dengan web yang udah kita buat. Misalnya hijab segi 4, testing 1 misalnya. Oke, ini tinggal, ini ada campaign budget optimization, jadi beriklan di Facebook itu bisa dengan menggunakan dua metode bayarnya. Jadi bayar di level campaign secara keseluruhan atau di level ad set. Level ad set itu level targeting atau salesman. Tapi saran saya kalau di awal, saya biasanya mainin dari ad set dulu. Budgetnya di ad set. Gitu, jadi campaign budget optimization-nya saya matikan, terus lalu saya continue. Nanti di workshop kita akan bahas lebih detail ya, maksudnya gimana cara penggunaannya, dan bagaimana alur sebenarnya, apa aja sih bedanya campaign budget optimization sama menggunakan budget ad set, itu bedanya di mana. Nanti kita akan bahas lebih dalam di workshop. Ini saya hanya memperlihatkan alur bagaimana kalau membuat iklan. Nah, ini ad set name-nya, nanti teman-teman bisa tinggal ganti aja. Nanti saya jelaskan di workshop. Intinya ini hanya penamaan. Conversion, di sini teman-teman tinggal pilih, karena kita milihnya konversi. Di sini Facebook nanya, konversinya destinasinya mau kemana? Ke website, aplikasi, Messenger, atau ke WhatsApp. Tinggal pilih. Nah, dan di sini kalau menggunakan conversion, itu udah harus punya atau terpasang pixel di websitenya. Kenapa? Karena memang di sini ada menu yang harus diisi, yaitu pixel. Oleh karena itu, makanya penting banget si pixel ini udah harus ketanam di website teman-teman. Nah, di sini tinggal pilih aja pixelnya mau yang mana. Nah, teman-teman udah buat, nah udah tinggal dipilih. Misalnya saya pilih yang ini. Dan di sini nanti akan ditanyain eventnya. Eventnya itu maksudnya apa? Event pixel yang udah kita buat. Kayak tadi, kalau misalnya orang klik tombol A, misalnya kita identifikasi sebagai lead. Kalau tombol B, kita identifikasi sebagai add to cart. Nah, di sini Facebook tuh nanya, kita mau optimasinya itu sampai sejauh mana? Sampai si pixel yang mana? Kebayang, jadi si Facebook nanya di sini, kita mau memaksimalkannya itu di event pixel yang mana? Nanti Facebook akan memaksimalkan sampai situ, akan men-tracking sampai situ. Supaya kita bisa tahu apakah iklan yang udah kita jalankan itu sesuai dengan target kita atau enggak. Facebook tuh supaya tahu iklan yang kita jalankan sesuai dengan target atau enggak. Nah, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi eventnya. Nah, ini masih loadingnya. Kita lanjut dulu aja. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih targetingnya. Targeting di Facebook ini, teman-teman bisa menjangkau lokasi, umur, gender, sama detail targeting. Detail targeting ini interest. Interestnya mau apa yang sesuai dengan teman-teman targetkan. Oh, kalau yang suka hijab, ya udah, misalnya dia suka fashion, suka hijab, suka influencer-influencer yang memang hijabers atau yang lain-lainnya. Nah, nanti di workshop akan saya lebih bahas tentang bagaimana teman-teman menentukan targeting. Gitu ya. Jadi intinya di awal di sini kita pilih conversionnya mau sampai eventnya di mana. Di sini terus kita pilih targetingnya mau kemana dan placementnya. Placement itu tempat kita beriklan mau taruhnya di mana. Kalau di awal saran saya automatic placement aja. Jadi supaya iklan kita kesebar di mana-mana. Maksudnya kesebar di berbagai placement. Karena kalau manual placement teman-teman bisa pilih nih. Mau di Instagram, mau di Facebook, mau audience network, atau di Messenger. Teman-teman bisa pilih. Kalau misalnya manual placement. Tapi kan kita di awal nggak tahu nih, placement mana yang paling oke atau yang paling bisa menghasilkan konversi paling bagus. Jadi, saran saya di awal pakainya automatic dulu. Jadi, biar Facebook dulu aja yang bekerja. Dalam tanda kutip, dia yang mencari placement mana yang paling baik. Nanti ada datanya juga kok. Teman-teman bisa lihat. Gitu ya. Jadi, di Facebook Ads ini, teman-teman juga bisa mentargetkan ke Instagram. Karena Facebook dan Instagram itu kan satu platform, satu grup lah. Jadi, tenang aja walaupun, karena banyak yang nanya, Mas, Facebook Ads itu bisa nggak sih iklannya di Instagram? Bisa, karena memang placementnya bisa kita taruh di sini. Bahkan Instagramnya bisa kita lihat nih, bisa Instagram Feed, bisa Instagram Explore, sama Instagram Story. Tiga-tiga bisa kita targetkan. Gitu, jadi nggak usah khawatir, kita settingin dari sini, bahkan lebih bagus dari sini gitu. Kenapa? Karena lebih detail. Semuanya bisa kita targetkan. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya tadi
pakai budgetnya di level targeting ini, atau salesman. Jadi bahasanya kalau saya biasanya nyebutnya ad set ini itu adalah salesman. Kenapa? Karena dia yang akan mentarget ke orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang mau kita tuju. Gitu ya. Nah, kalau naruh budgetnya di level ad set ini, nah teman-teman tinggal setting budgetnya di sini. Gitu. Mau berapa seharinya, mau 100.000, mau 50.000, mau 200.000 itu silakan. Dan di sini udah teman-teman bisa lihat ya keterangannya udah ada pajaknya itu 10%. Oke. Kalau udah, nah ini tadi udah mulai muncul ya. Kita bisa pilih eventnya, event lead. Jadi kita minta tolong sama Facebook. Facebook optimasi untuk iklan ini itu sampai lead ya. Jadi saya mencari sebanyak-banyaknya lead atau orang yang mengklik button A misalnya, karena kita udah identifikasi di website kita, untuk orang yang klik button A itu diidentifikasi sebagai lead. Jadi kita minta sama Facebook tolong optimasiin ke tombol itu, ibarat kata seperti itu. Nah ini kalau udah setting untuk targetingnya, tinggal continue. Nah di halaman ini teman-teman akan setting kontennya. Jadi di awal teman-teman masih ingat ya, di setting campaign ini kita menentukan targeting objektifnya. Di level yang kedua, di ad set, ini kita menentukan targetingnya. Nah, di yang ketiga, kita menentukan kontennya. Konten seperti apa sih yang mau kita deliver? Konten seperti apa yang mau kita buat untuk iklan yang akan kita jalankan? Nah, setelah masuk ke halaman ini, teman-teman tinggal pilih kontennya. Jadi, di sini adalah halaman untuk teman-teman membuat konten. Di awal, teman-teman pilih Facebook page-nya sama Instagram account-nya yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu di bawahnya ada format. Format ini adalah teman-teman memilih kira-kira format apa yang mau ditampilkan di iklan. Mau single image, mau video, atau carousel. Carousel itu kalau teman-teman punya 2 atau lebih gambar yang nanti bisa di slide. Gitu ya. Setelah pilih, misalnya saya mau gunain 1 gambar atau 1 video. Ya udah, setelah pilih itu tinggal teman-teman pilih medianya mau apa. Mau gambar, mau video, nanti tinggal klik aja, lalu tinggal di-upload. Setelah di-upload, nanti di sini teman-teman, saya coba contohkan satu, misalnya ini gambar yang sudah saya upload sebelumnya. Contoh yang ini misalnya. Oke, setelah gambarnya dipilih, teman-teman tinggal ketikkan copywriting-nya di primary text ini, misalnya, nanti ini kita akan belajar juga pas di workshop ya. Cara membuat copywriting seperti apa ini saya contohkan simpelnya aja. Daftar sekarang misalnya. Terus di sini headline itu yang letaknya ada di atas ini nih. Ini headline. Ini di sebelah kanan ada previewnya ya, kalau beriklan itu seperti apa. Ini headline di sini misalnya belajar dengan para experts misalnya. Nah, ini opsional. Deskripsi juga teman-teman bisa tambahkan, dan di sini yang paling penting adalah website. Website-nya ini teman-teman tinggal masukkan. Di sini ya, misalnya ini, gitu. Oke, kalau udah, ini semua sudah, kalau tombolnya, teman-teman juga bisa pilih tombol di sini ya, di iklan, nanti mau tombolnya tulisannya apa, mau learn more, mau sign up, mau get over, atau shop now, teman-teman bisa pilih, misalnya shop now, misalnya. Nah, udah, di sini keterangannya shop now, call to action-nya. Nah, kalau sudah, ini teman-teman tinggal confirm aja. Setelah confirm, nanti akan di-review sama Facebook, dan kalau udah di-review sudah oke, iklannya akan jalan. Gitu ya, teman-teman. Jadi, cara buatnya sederhana, nanti pada saat workshop kita akan bahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang bagaimana cara campaign-nya, menentukan campaign, terus menentukan targeting, sama kontennya seperti apa. Dan pastikan teman-teman, sebelum beriklan, pastikan teman-teman udah setting payment methodnya. Di menu ini ya, business setting, di bagian menu payment, teman-teman tambahkan aja payment methodnya. Ini bisa menggunakan credit card, debit card. Debit card itu bisa pakai Bank Mandiri, Permata, sama Genius. Gitu. Jadi 3 itu yang selama ini bisa digunakan untuk pembayaran di Facebook Ads ini. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.